Tadi aku ketemu Pak Harun. Sendok di tangan ibu langsung berhenti. Beliau menatapku. Pak Harun yang mana? Tetangga depan. Ibu terlihat bingung, lalu berkata pelan, Pur, Pak Harun sudah meninggal. Aku tertawa kecil. Ah, masa sih? Tadi sore kamu ngobrol lama. Ibu hanya diam. Beliau berdiri masuk ke kamar, kemudian membawa album foto lama. Di salah satu halaman terdapat foto pemakaman. Foto itu memperlihatkan keranda, warga desa, dan batu nisan. Di bawah foto tertulis tanggal 5 tahun yang lalu. Namanya jelas Pak Harun. Aku langsung terdiam. Aku mencoba mencari alasan. Mungkin aku salah lihat. Ibu menggeleng. Tidak mungkin salah. Rumah itu sudah kosong sejak beliau meninggal. Namaku Purnomo. Kisah yang kuceritakan ini adalah kisah nyata yang aku alami saat aku pulang ke kampung halamanku setelah 10 tahun aku merantau di Jakarta. Hingga sekarang, setiap kali aku mengingatnya, bulu kudukku selalu berdiri. Karena saat kepulanganku ke kampung, aku pernah berbincang dengan seseorang yang ternyata sudah meninggal 5 tahun sebelumnya. Bagiku, perantauan selama 10 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Semenjak aku lulus dari SMA, aku langsung merantau ke Jakarta. Aku sempat menjadi karyawan toko, lalu pindah ke perusahaan ekspedisi. Hidup di Jakarta aktivitasku sangat banyak, sehingga aku selalu bekerja dari pagi hingga malam. Sehingga pulang kampung bisa dikatakan sesuatu yang jarang aku pikirkan. Paling-paling hanya mengirim uang untuk orang tua atau sekedar video call. Bahkan aku hampir tidak pernah tahu aktivitas atau kejadian-kejadian yang ada di kampung. Siapa yang menikah, siapa yang sudah pindah, atau siapa yang sudah meninggal. Aku pun tidak pernah tahu kabarnya. Suatu hari ibuku menelepon. Beliau mengabarkan sedang sakit. Aku terkejut mendengarnya. Aku akhirnya mengajukan cuti untuk bisa pulang untuk mendampingi ibu. Dalam perjalanan, aku selalu memikirkan kesehatan ibu. Hingga setelah menempuh perjalanan, aku tiba di kampung pada sore hari. Pohon bambu di sepanjang jalan juga masih tegak berdiri seperti dulu. Esok harinya, aku berjalan-jalan mengelilingi desa untuk sekedar melepas rasa rindu pada kampung halaman. Saat melewati rumah-rumah warga, kenangan-kenangan masa kecil mulai bermunculan. Ingatan-ingatan masa kecil datang silih berganti. Pada saat yang sama, terdengar ada seseorang memanggilku. Purnomo. Aku menoleh. Kulihat di teras rumah kayu berdiri seorang pria tua dengan kemeja batik dan peci hitam. Wajahnya saat aku kenal. Pak Harun. Tetangga yang rumahnya hanya beberapa meter dari rumah orang tuaku. Bagiku beliau adalah orang yang sangat baik. Dulu setiap panen mangga sering membiku. Kamu sekarang sudah besar, Pur, katanya sambil tersenyum. Aku pun ikut tersenyum. Pak Harun, sehat Pak? Beliau mengangguk. Alhamdulillah, katanya. Lalu beliau mempersilahkan duduk di kursi bambu di teras rumah. Obrolan kami cukup lama. Beliau bertanya tentang Jakarta, tentang aktivitasku, tentang kehidupan di kota. Aku pun bertanya tentang keadaan kampung sekarang. Beliau hanya menjawab singkat. Mereka sudah punya kehidupan masing-masing.
Aku hanya mengangguk, tidak berpikir macam-macam. Menjelang maghrib, aku pamit. Pak Harun bicara pelan, kalau sempat datang lagi. Aku iakan dengan anggukan kepala. Saat berjalan beberapa langkah, aku menoleh ke belakang. Dan entah kenapa aku lihat teras secepat itu kosong. Aku mengira beliau masuk ke dalam rumah. Aku pun melanjutkan perjalanan. Malam harinya, aku makan bersama ibu. Sambil makan, aku berkata santai. Bu, tadi aku ketemu Pak Harun. Sendok di tangan ibu langsung berhenti. Beliau menatapku. Pak Harun yang mana? Tetangga depan. Ibu terlihat bingung, lalu berkata pelan, Pur, Pak Harun sudah meninggal. Aku tertawa kecil. Ah, masa sih? Tadi sore kami ngobrol lama. Ibu hanya diam. Beliau berdiri masuk ke kamar, kemudian membawa album foto lama. Di salah satu halaman terdapat foto pemakaman. Foto itu memperlihatkan keranda, warga desa, dan batu nisan. Di bawah foto tertulis tanggal 5 tahun yang lalu. Namanya jelas Pak Harun. Aku langsung terdiam. Aku mencoba mencari alasan. Mungkin aku salah lihat. Ibu menggeleng. Tidak mungkin salah. Rumah itu sudah kosong sejak beliau meninggal. Aku merasa tidak enak. Percakapan sore tadi masih jelas di kepalaku. Bahkan aku masih ingat aroma daun melati di teras rumahnya. Aku juga masih ingat beliau sempat tertawa saat mendengar cerita kehidupanku di Jakarta. Semuanya terasa begitu nyata. Esok paginya, aku mendatangi rumah itu. Pintu rumah tertutup rapat. Jendelanya penuh debu. Rumput liar tumbuh tinggi. Tidak ada tanda-tanda rumah itu dihuni. Aku mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Tetangga sebelah melihatku. Mau cari siapa? Pak Harun. Pria itu menatapku heran. Pak Harun sudah lama meninggal. Rumah ini tidak pernah dibuka lagi. Dadaku mulai sesak. Aku menceritakan bahwa kemarin sore aku berbincang dengannya. Pria itu langsung memanggil beberapa warga. Mereka mendengarkan ceritaku tanpa menyela. Setelah selesai, seorang sesepuh desa berkata pelan, Pak Harun memang orang baik. Dulu beliau sering bilang, kalau suatu hari Purnomo pulang, beliau ingin bertemu. Sekali lagi aku terdiam. Tapi beliau meninggal sebelum kamu pulang. Jantungku berdetak semakin cepat. Sesepuh itu melanjutkan, beberapa warga juga pernah melihat sosok beliau duduk di teras menjelang maghrib. Tidak pernah mengganggu, hanya duduk, kadang seperti sedang menunggu seseorang. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku teringat ucapan terakhir Pak Harun. Kalau sempat, datang lagi. Kalimat yang itu terdengar biasa, kini terasa sangat berbeda. Sebelum kembali ke Jakarta, aku menyempatkan diri berziarah ke makam Pak Harun. Aku membawa bunga dan membacakan doa. Saat berdiri di depan nisannya, angin berhembus pelan. Daun-daun kambuja berguguran, entah kenapa aku merasa seperti ada seorang yang berdiri di belakangku. Aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun di kejauhan,
Aku seperti melihat sesosok pria tua berpeci hitam berdiri di dekat pohon. Beliau tersenyum, persis seperti sore saat kami mengobrol. Ketika aku berkedip, sosok itu menghilang. Kini sudah berapa tahun berlalu, aku masih sering pulang ke kampung. Setiap melewati rumah kosong itu, aku selalu teringat percakapan kami. Aku tidak lagi merasa takut. Yang kurasakan justru penyesalan. Seandainya aku lebih sering pulang, mungkin aku masih sempat bertemu beliau ketika benar-benar masih hidup. Namun satu pertanyaan masih terus menghantuiku hingga sekarang. Jika benar Pak Harun sudah meninggal 5 tahun sebelum aku pulang, lalu siapa yang duduk bersamaku di teras rumah itu selama hampir 1 jam? Dan mengapa telapak tangannya terasa begitu dingin, seolah bukan lagi milik seorang yang masih hidup?